Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini ada pick a card tentang karma untuk yang menyakiti kita atau yang memusuhi kita. Kalian dilekan dengan orang-orang yang kalian rasakan, yang merasa kalian tersakiti. Oke, ada deck 1, deck 2, deck 3. Aku kasih waktu 3 menit, so kalian bisa pikirkan dengan baik-baik, ditarik energinya, dilihat kartunya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Oke, aku kasih waktu 2 menit lagi. Kalian pikirkan ya, dilihat kartunya, ditarik, dibayangi, diucapkan dalam hati, karma untuk orang yang menyakitiku. Oke. Oke, 1 menit lagi. Puluh detik lagi. Deck 1, deck 2, deck 3. Oke. Oke, kita mulai ya. Aku pilih deck 1. Kita lihat dengan energi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Energi bisa terjadi cepat atau lambat, lambat atau cepat. Jangan dipaksakan, karena ini bukan Tuhan. Dan ingat, readingan tarot hanya untuk sebagai payung sebelum hujan. Ya, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku selama ini. Ya, ditonton, diulang-ulang lagi agar meresapi. Kita lihat tentang energi kita. Oke guys, ada the temperance. Oke. Di sini energi kita mencoba untuk tenang, mencoba untuk mengimbangi, belajar adil, belajar damai, ya, bahkan juga coba untuk memberikan energi positif untuk orang-orang sekitar kita, ya. Dan aku ngelihatnya memang di sini ada energi di mana orang di masa lalu ini ingin kembali ke kamu, ya, ingin bersama lagi, ingin komitmen lagi dengan kamu, ya, orang lama ini, karena dia melihat, bahkan juga merasakan, ya, energi spiritual, terutama dalam koneksi twin flames, ya. Tadinya dia ragu loh, ragu dengan karaktermu, ragu dengan ketulusanmu, gitu ya. Tadinya ragu, tapi pada akhirnya dia melihat kamu bisa mengimbangi situasi, energi, ya, bahkan kamu juga memberikan kedamaian. Ini yang kamu coba belajar,
ya dalam hal spiritual. Ini yang membuat dia ya ingin banget kembali lagi sama kamu, ya, keinginannya. Nanti kita lihat clarify-nya ya. So kita lihat dengan energinya dia. Energi dan kondisi dia, orang yang menyakitimu, ya. The Lovers, Nine of Pentacles, Star, the Queen of Pentacles, and the Knight of Cups, Ace of Coins. Oke, dia merasa kuat loh koneksinya sama kamu ya, karena dia merasakan kamu yang menggenggam energi keberuntungan dalam hal rezeki, narik energi rezeki di sini, ya. Dan ini membuat dia merasa ya ingin kembali ke kamu. Tapi di sini saat ini ya, dan akan datang dia coba untuk belajar mencintai dirinya dia sendiri, belajar untuk sukseskan lagi dirinya, terutama belajar mencapai cita-citanya dengan hal-hal spiritual. Jadi dia lagi banyak belajar mencintai diri sendiri ya. Yang nomor 1, kita lihat alasan dia menyakiti kamu, ya. Energi dan kondisinya dia tuh lagi belajar healing, ya, karena ingin sukses, ya. Dan ini butuh waktu lama dalam meraih kesuksesannya. Alasan dia menyakitimu, wow, 9 of Wands, 10 of Wands, Eight of Swords, okay, Nine of Swords, the Sun, the Fool. Oke, alasan dia menyakiti kamu ya karena dia menyimpan sifat petualangannya dia, ya, dan dia ceroboh ya, karena dia ingin kebebasan, ya, dan dia gunakan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan, walaupun perjalanannya itu penuh dengan siksaan, penuh dengan drama, ya. So alasannya ya karena dia stres ya, memikirkan hawa nafsunya, dan dia menyimpan koneksi tentang kamu dari orang-orang sekitarnya. Salah satunya alasannya karena pekerjaan juga, ya. Bisa jadi dia di sana atau ketika dia tanpa kamu dia bilang single, ya. Pada akhirnya dia nggak tenang, dia tersiksa setiap malam, dan alasannya kamu membuat dia ruwet, membuat dia pusing, menghambat kesuksesannya dia, gitu ya. Padahal di sini kamu memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dan energi positif, ya. Tapi karena dia merasa hebat, ya, padahal ini adalah energi dari kamu, ya, sehingga dia mempermainkan energi positifnya kamu untuk kebahagiaannya dia sendiri, ya. Aku ngeliatnya. So kita lihat lagi karma dia yang menyakiti kamu.
the Nine of Wands. Okay. The Nine of Wands. The Chariot. The Fool. Karmanya, ya dia akan selalu melakukan kecerobohan terus ya, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi ibarat dia masih dikasih istidraj, ya, dia masih dikasih istidraj. Dan ya aku ngeliatnya memang dia masih mencari jalan pintas, ya, terutama dalam meraih karir, meraih hawa nafsu, ya. Dan dia masih menyimpan petualangan dirinya dia, ya. Dan dia merasa terbebani, tekan banget ya, tertekan karena tanggung jawabnya dia tentang kesuksesan. Pada akhirnya ya dia stres tiap malam dan selalu melakukan hal-hal yang membawa resiko lah gitu ya. Jadi setiap dia ada connection ataupun hubungan ke arah yang lebih komitmen, dia akan lari ya. Dan jiwa petualangannya ini akan memberikan beban ya, bahkan juga berat dalam meraih kesuksesan. Makanya dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri. Di sini dia coba untuk mengalihkan tentang kenangan di masa lalu ya, bersama kamu ya, energi koneksi twin flames. Dia coba untuk mengalihkan, salah satunya ya dengan egonya, pekerjaannya gitu ya. Kita lihat the temperance dulu ya buat energi kamu. Ace of Wands, Ten of Pentacles, kamu tahu gitu ya, ketika kamu sudah berdamai dengan keadaan, kamu sudah bisa memberikan suatu energi positif bukan hanya untuk dia tapi juga untuk orang-orang sekitarmu. Ini kamu ngerasa orang lama ini ya ingin balik ke kamu ya, dan kamu ngerasa juga ya akan ada suatu komunikasi dari orang lama ini, tapi kamunya yang menjadi ragu dia untuk menerima dia kembali. So kita lihat dengan the twin flames-nya ya, the lovers-nya ya. Ten of Swords, the Hierophant, ya dia harus belajar memperbaiki karmanya dengan cara perbaiki dirinya secara spiritual dan mengenal koneksi twin flame dengan cara mendekati Tuhan ya. Dan ya di sini dia dengan siapapun berkomitmen akan ada pengkhianatan, karma buruk. Makanya dia harus belajar sukseskan lagi spiritualnya dia kalau dia pengen bahagia ya. Di sini kita lihat Nine of Pentacles-nya. Wow. The Queen of Wands,
the Five of Swords. Hey, Six of Cups. Kenapa dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri? Karena kamunya di sini sudah menyerah, ya, dengan koneksi Twin Flames. Jadi kamu merasa sudah lelah juga. Di sini kamu sudah lelah juga ya, mempertahankan koneksi Twin Flames, sehingga ya kamu sudah capek memaafkan dia berkali-kali. Justru dianya obsesi dengan kamu. Ya, ketika kamu lebih mentingkan spiritualnya kamu sendiri, dia makin obsesi, makin penasaran. Kita lihat the Star. Dia memantau kamu ya dengan akun palsu. See? The Seven of Swords and the King of Cups. Ya, dia mantau kamu dengan akun palsu ataupun dengan spiritual yang dia pelajari dari jarak jauh. Ya, dia berharap bisa dipertemukan lagi sama kamu. Dia mencari informasi tentang kamu, dengan siapa kamu bersama, komitmen, mencari tahu ya tentang kehidupan kamu di sini. Oke, kita lihat the Nine of Wands-nya. Eight of Swords, the Moon. Oke. Dia tersiksa sendiri ya, ketakutan oleh kebaikan kamu. Jadi dia nggak nyaman. Selama ini dia kan meragukan ketulusan kamu ya, dan meragukan kalau kamu itu membawa keberkahan gitu. Pada akhirnya dia mengkhianati dan memanfaatkan kebaikan kamu. Dan di sini aku ngelihat dia depression, tersiksa ya, dan selalu bermimpi tentang kamu. Kita lihat Ten of Wands-nya. Dia takut akan karma. Dia baru menyadari loh, kalau kamu membawa keberuntungan buat dia. Walaupun perjalanannya ya berat ya, tapi keberuntungan menghampiri dia, dan dia merasa kuat banget. Kamu itu sebagai kunci keberuntungannya dia, tapi dia abaikan. Sekarang dia tertekan sendiri untuk meraih kesuksesan hidupnya lagi, dan itu butuh perjuangan ya, butuh ketekunan ya. Dan dia ketika bersama kamu ya nyakitin kamu tuh, dia ngerasa kamu tuh kengkang dia ngerasa kamu tuh bikin dia stres, pusing, depression, gak nyaman lah gitu ya, karena gak bisa bebas tuh ya. Karena orang baru tuh hadir dalam hidup dia dan memberikan tawaran secara materi, dan merasa karena dia memiliki orang baru itu ya, dia merasa memiliki power dibandingkan kamu yang hanya memberikan spiritual energy, tidak memberikan secara material atau secara fisiknya gitu ya. Akhirnya dia ragu sendiri tuh dengan cinta barunya ya. Kita lihat karmanya dia, the Knight of Wands, the World. Ya mau gak mau dia harus dia harus memperbaiki spiritualnya, memperbaiki image-nya, memperbaiki ya dunia rahasianya dia.
dan dia tahu kamu sudah fokuskan pada dirimu sendiri dan sudah meragukan tentang cinta. Kita lihat The Chariot. Mau nggak mau dia harus berjuang ya. Dia akan lakukan segala cara menghadapi segala ujian untuk move on, yaitu dengan cara bebaskan lagi dirinya, mengejar hawa nafsunya. Pada akhirnya dia terperangkap dalam ketakutan setiap malam, tersiksa dengan resikonya. Jadi dia masih dikasih istidraj. Ini padahal beban karma di masa lalu ini sangat berat ya. Tapi dia coba untuk bisa move on, tapi dengan cara yang salah. Kita lihat The Fool. Ya, The Fool. Kenapa dia pengen bebas lagi? Karena dia akan bermasalah dengan orang baru. Ya, bermasalah. Dan ini membuat dia tersiksa, membuat dia merasa nggak nyaman. Maka dia pengen kembali sama kamu. Kenapa? Karena kamu memberikan kedamaian walaupun dia sudah melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kamu tidak yang ya memaksa dia atau langsung memutuskan dia atau menduakan dia gitu ya. Itu yang membuat dia merasa kok lebih nyaman sama kamu ya dibandingkan sama yang sekarang gitu. Dan ya dia merasa tersiksa sendiri ya dengan cara dia meninggalkan kamu ya. Makanya dia teringat tentang kamu nih. Tapi dia coba untuk tidak menanggapi ya. Bentar ya guys. Ya, dia coba untuk tidak menanggapi tentang perasaannya ke kamu. Ini menjadi konflik batin ya. Dan dia stres sendiri memikirkan ya target hidupnya tidak mencapai sesuai keinginannya dia. Ya. Dan ini menyiksa dia. Kenapa? Karena dia akan dihantui tentang karma, tentang pembalasan, hari pembalasan gitu ya, tentang pembayaran. Dan dia ditakuti dengan apa yang dia tanam. Ini bisa sampai ya 7 turunan kesalahan yang dia buat. Karena di sini dia masih diberikan istidraj dan tidak menyadari gitu loh. Kalau kehidupan dia ya sebenarnya tidaklah bahagia sesuai harapannya dia gitu ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Jadi dia akan kembali ke kamu karena kamu sudah lebih tenang, lebih damai ya. Bahkan kamu juga sudah bisa mengimbangi ya tentang orang-orang sekitar kamu. Ini yang kamu lakukan dan itu membuat dia ya menginginkan kamu kembali. Karena kenapa? Kamu memberikan ketenangan. Kita lihat dengan oracle-nya. Sebentar. Karma untuk dia yang menyakitiku. Honeymoon. Stay optimistic about your love life. Playfulness. Oke, untuk yang nomor 1 masih dikasih istidraj ya. Ibarat masih dikasihkan kesenangan, padahal di dalam kesenangan itu semu. Ya, akan banyak masalah dan beban yang akan dia hadapi. Ya. Ini yang aku dapati energinya. Dan dia lagi menikmati tentang hal-hal romantis. Jadi kayak ya kesenangan semu ya, seksualitas, tentang duniawi lah gitu ya.
Dan ya aku ngerasanya memang di sini dia akan mengenal, bahkan sudah mengenal ya tentang kamu ya, kalau kamu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan dia sebenarnya. Tapi karena ego dan sifat sombongnya, angkuhnya, pada akhirnya dia menganggap kamu remeh dan ujungnya ternyata kamulah sebagai Joni hidupnya. Oke? So, aku harap ini bisa resonate untuk yang deck nomor 1. Kita lanjut ke deck nomor 2. Oke? Kita lihat energinya kamu untuk deck yang nomor 2. Kita lihat energinya kamu untuk deck yang nomor 2. Insya Allah ini bisa resonate 90% jadi nyata. Jangan percaya kartu tarotnya ya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan saja energi tarotku ini sebagai payung sebelum hujan. Insya Allah 90% menjadi nyata seperti biasanya. Jangan lupa di share, di keeps ya, dan ditonton ulang-ulang biar energinya masuk ke dalam pikirannya kamu, sehingga itu akan terkoneksi dengan apa yang kamu pikirkan. Energi kamu, the Queen of Pentacles, bagus banget. Oke, kita lihat dengan energinya dia dan situasinya. Seven of Swords, the Magician, Star. Oke, untuk energinya kamu lagi diberikan atau mencoba belajar banyak tentang perbaikan diri, sehingga ada suatu keberuntungan yang akan kamu raih ya, lambat tapi pasti, dan ini membuat kamu merasa tenang ya, karena kestabilan hidup akan kamu dapati. Nanti kita lihat clarify energinya dia, kondisinya dia. The Seven of Swords, the Magician, the Star. Aku sambil minum ya. Energinya dia tuh lagi mencari jalan pintas ya, untuk meraih kesuksesan lagi. Jatuh kucing aku. Dan aku ngelihat memang dia lagi cari jalan gimana caranya biar sukses lagi dari apa yang dia inginkan. Jadi energinya dia ini lagi mencari jalan pintas untuk yang nomor 2. Dan ya dia lagi coba untuk mengcopy apapun yang bisa membuat dia sukses. Ya. Karena tujuannya dia itu ya hanya untuk kesenangan duniawi saja, dunia petualangannya dia ya. The King of Wands, the Knight of Swords, the Knight of Wands, Ace of Swords. Jadi memang hanya untuk kesenangan dia sendiri saja ya, petualangan itu tujuan hidupnya dia. Makanya dia merayu sana sini, mengcopy ya tentang talenta orang lain, kerjaannya orang lain untuk dapat kesuksesan. Ya nggak bagus sih kalau ini aku bilang ya. Kita lihat alasan dia menyakiti kamu, kenapa? Alasan dia menyakiti kamu. Ace of Swords, wih. Alasannya memanfaatkan koneksi Twin Flames ini ya, untuk kepentingan dia pribadi ya, untuk kesuksesan dia sendiri, terutama tentang karir ya. Dan dia menggunakan koneksi Twin Flames ini ya karena dia tahu kamu akan menerimanya dia kembali dengan mudah
Jadi dia manfaatin kebaikan kamu. Ya. Ini tujuannya udah nggak bagus sih kalau yang nomor 2 ya. Jadi kayak ya menggantungkan cintamu hanya seperti di ujung tanduk gitu. Datang dan pergi terus mempermainkan kamu lagi. Karena yang dia pentingkan adalah tentang kesuksesannya dia, karirnya dia. Kita lihat karma orang yang menyakiti kamu yang deck nomor 2. Deck nomor 2 please. Eight of Pentacles. Karmanya lagi bekerja ya. Dia tahu kok kalau hubungan dengan kamu itu apapun yang dia inginkan akan terwujud. Tapi ini kayaknya fake deh. Fake twin flames ya. Dia memanfaatkan koneksinya untuk tujuan hidupnya dia. Ten of Pentacles. Four of Cups. Karmanya akan diberikan suatu penyesalan hidup ya, dari pilihannya dia sendiri. Dan pada akhirnya dia coba ingin memperbaiki koneksi twin flames ini dan belajar tentang spiritual juga. Awalnya sih kayaknya dia fake deh awalnya. Pada akhirnya dia mempelajari nih, apa sih twin flames, apa sih spiritual, hubungan spiritual itu penting gak? Ini yang dia pelajari nantinya, karena dia akan mendapati penyesalan ya. Setiap dia mengukir kebahagiaan dengan orang-orang sekitarnya dia, ini akan penuh dengan kekecewaan. Ada keinginan untuk kembali sama kamu ya. Bentar, guys. Jadi kalau aku lihat di sini karmanya dia itu akan diberikan penyesalan ya. Jadi dengan siapapun dia perbaiki hubungan, entah itu pekerjaan ataupun keluarga gitu ya, akan ada kekecewaan terus. Karena dia menyesal sudah memanfaatkan, sudah memanipulasi suatu hubungan suci, terutama tentang perjalanan koneksi twin flames, yang mana hubungan twin flames itu adalah hubungan yang penuh dengan spiritual ya, penuh spiritual, penuh dengan ketulusan ya di sini. Dan dia kecewa karena dia sudah ya memalsukan, sudah mengkhianati, sudah membohongi, terutama kamu ya, gitu, membohongi kamu gitu. Makanya dia mencoba belajar tenang, walaupun hidup dia itu, journey hidupnya ya, ini akan berujung sia-sia dan akan stuck dalam karma. Kita lihat kelali vibe-nya dari the Queen of Pentacles. The Two of Cups. The King of Pentacles. Ten of Pentacles.
Oke. Kalau aku lihat ya dari energi kamu orangnya sebenarnya udah nyaman dengan dia, dan kamu coba untuk menerima tentang kehadiran dia. Sebagian nih, maaf ya, untuk yang nomor 2 ini kayak mencintai pasangan lain loh. Jadi kayak ya suami atau istri orang lain ya. Jadi yang mengaku-ngaku koneksi twin flames gitu ya, tapi keadaannya dia sudah ada pasangan orang lain, itu sebenarnya fake. Hati-hati ya, karena hampir sama perjalanannya, cuman bedanya adalah tentang spiritualnya ya. Cara dalam spiritual menjalani koneksi twin flames-nya. Dulu udah sering banget aku kasih tahu gitu ya tentang prosesinya gitu. Ini hati-hati ya untuk yang nomor 2, jangan terlalu terlena dengan yang namanya koneksi twin flames juga, apalagi ketika kita tahu misalnya kita merasa dia adalah twin flames kita, tapi dia hubungannya sudah ada pasangan orang lain sebelum kita. Itu harus diperhatikan ya, karena kalau sehubungan twin flames itu tidak akan saling menyakiti ya. Dia sadar gitu loh. Misalnya gini, contoh ya, gue tahu nih dia pasangan gue, tapi dia udah punya istri misalnya. Kok kayaknya klop ya, kok kayaknya chemistry ya, connection ya, apa dia twin flames gue gitu kan. Itu harus diperhatikan. Kalau dia sudah punya pasangan, so dari diri kitanya ini harus belajar untuk memahami, oh iya, walaupun dia twin flames gue, kalau dia sudah punya pasangan, otomatis itu bukanlah twin flames, dan itu akan menjadi karmic circle, karmic partner nantinya, kalaupun jadi sama dia gitu. Kecuali kalau dianya sudah cerai dan kamunya mencoba menghindari perasaan untuk mengambil dia, itu bisa. Dan kamu masih sendiri misalnya, kamu lebih mendalami tentang spiritual selama kamu single misalnya, atau menunggu kedatangan dia lah ya, secara ajaib, secara mukjizatnya Tuhan gitu. Nah tiba-tiba kita sudah nggak tahu nih kabarnya dia misalnya ya, seseorang yang sudah punya pasangan itu, yang kita pikir dia adalah twin flames kita, tiba-tiba dia dihadirkan lagi dalam hidup kita gitu, dalam keadaan dia sudah cerai ya, dan kalian nggak pernah saling kontak, tiba-tiba kita dipertemukan lagi gitu, dan kita dalam keadaan juga sendiri gitu. Nah itu bisa menjadi perjalanan twin flames yang tertunda. Kenapa? Ya karena kalau perjalanan twin flames itu tidak akan menyakiti ya. Cinta sejati itu tidak akan menyakiti, tapi saling menyadari. Kalau memang tidak sejalan, ya udah berhenti dulu, selesai. Kalau memang masih ada jodoh, ya suatu hari nanti akan dipertemukan. Itu cinta sejati, tidak memaksakan keadaan terus ya, terus-terusan gitu. Dan untuk twin flames yang benar-benar asli, walaupun ketemunya sudah misalnya bersama, tiba-tiba di pertengahan jalan diberikan ujian ya, pasangan kita misalnya direbut orang lain dan kita coba mempertahankan ya, boleh silahkan sampai waktu masanya selesai. Tapi bukan berarti kita lengah-lengoh dan tidak mencari jalannya. Jadi di sini kita harus belajar tentang mendekati Tuhan. Karena aku lihat di sini energinya kamu ini merasa hati-hati ya. Jangan mencintai pasangan orang lain. Jadi fokus aja tentang diri kamu, karena kamu ini pernah merasakan dibagi-bagi ya tentang kestabilan hidup kamu. Jadi ini sebagai
eh, pembayaran karma. Jangan sampai luka kamu yang dulu tersakiti menjadikan kamu menyakiti orang lain. Jangan ya. Kali ini akan menjadi karma buruk buat kamu sendiri. Oke? Kita lihat the Seven of Swords. Queen of Pentacles, the Temperance, Six of Wands. Aku ngelihatnya dia iri dengan kesuksesan kamu, ya, secara materi dan secara energi, karena kamu akan meraih suatu kemenangan dari hasil cara kamu memperbaiki diri. Iya sayang. Bentar ya. Oke guys, so kalau aku lihat ya dari energinya dia tuh dia iri, dia ya cemburu dengan kesuksesan yang kamu raih ataupun kemakmuran yang kamu miliki, ya. Dia merasa nggak adil, ya. Jadinya dia coba untuk mantau kamu, ngopi kamu, manipulasi kamu, manfaatkan kebaikan kamu, ya. Keberuntungannya kamu juga. Yang ada ini jadi karmic circle buat kamu. Kalau di salah satunya kamu itu yang merasa twin flames kamu itu adalah pasangan orang lain. Hati-hati ya. Jangan merasa oh dia twin flame aku, tapi dia udah punya istri, udah punya suami. Itu ilusi. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai pasangan orang lain kita anggap sebagai twin flames kita. Kecuali ya, kamu sama dia duluan sebelum dia ada pasangan lain. Benar-benar kamu ketemu itu single, sama-sama sendirian, ya, sama-sama statusnya sendiri. Tiba-tiba kalian dikhianati, ya, dia ada orang lain. Nah, itu bisa menjadi pasangan twin flames yang tertunda, gitu ya. Oke, kita lihat. Ini terjadi juga karena pembayaran karma kamu ya, yang masih tertunda, ya. Entah itu dari keluarga ataupun dari dirimu sendiri di masa lalu. Ini sebagai pembayaran karma hadirnya dia. Jadi jangan sampai kamu terkecoh, ya. Jangan sampai kamu terkecoh. Dan hati-hati, tentang kesuksesan kamu ini akan menggantung. Aduh, makasih Bu. Menggantung, ya. Hati-hati ya. Jangan sampai apa yang sudah kamu kerjakan ini nggak ada hasilnya, karena dia coba untuk mengcopy, coba untuk memanipulasi, ya, mengambil hak ataupun mengikuti cara kamu healing tuh, ya. Jangan menjadi hubungan yang penuh dengan manipulasi, trik satu sama lainnya, ya. Kita lihat ada the Seven of Swords. Ini ya perang ilmu juga ya, kamu dan dia perang ilmu. Dan aku ngelihatnya spiritual ya, perang ilmu. Jadi sama-sama benar guys. So ini perang ilmu ya. Jangan sampai ini menjadi suatu pembayaran karma lagi, awakening spiritual lagi ya, buat kamu, buat dia gitu. Jadi usahakan kamu focusing aja dengan keluarga kamu atau pekerjaan kamu, ya. Alasan dia nyakitin kamu karena kamu mudah memaafkan, mudah menerima, ya. Bisa jadi dulunya, di masa dulunya tuh kalian memang adalah koneksi twin flames, tapi di masa sekarang kalian diberikan posisi yang salah. Salah satunya entah kamu yang berumah tangga atau punya pasangan dan sebaliknya, ya. Tuh, dia memang tukang mendua. Ya, tukang menduakan. Dan ya kalau aku lihat memang dia controlling banget ya. Dia mantau kamu juga. Jadi
alasan dia menyakiti kamu, ini dia dulu pernah punya kisah yang tidak menyenangkan, ya. Salah satunya dirinya dijadikan orang ketiga, dan dia memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusannya kamu, sehingga ya dia selalu menghancurkan hubungan ketika orang yang sayang sama dia, ya. Jadi dia kayak mengganggu juga hubungan orang lain. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri dengan apa yang dia kerjakan dan dihantui tentang kehancuran. Kita lihat the Six of Cups-nya. Ya, dia selalu mencari cara ya untuk bisa berpetualang, memenuhi hawa nafsunya, dan walaupun ujungnya sia-sia gitu ya, pastinya ke kamu lagi, karena dia melihat kamu tuh orangnya gampang memaafkan dan menerima dia lagi, ya. Kita lihat the Page of Cups-nya. Ya, kalaupun dipersatukan kembali, ini akan ada informasi ataupun hubungan yang di ujung tanduk terus, ya, adanya perselingkuhan terus. Jadi kalau aku bilang ya, kamu fokusin dengan kehidupan kamu sendiri aja dulu. Kita lihat karmanya ya. Ini lagi ada perbaikan ataupun mengukir penyesalan ya. Nih, ada Three of Pentacles, the Queen of Cups, the King of Wands. Ya, karmanya tuh ya, dia ya hidup dengan orang baru pun tidak akan ada kebahagiaan. Ya, selalu dirundung tentang penyesalan, kekecewaan, ya, masalah bertubi-tubi, bahkan juga serangan ilmu hitam, ya, entah itu pelet, guna-guna, teluh, ya, bahkan juga santet. Nah, ini membuat dia stres, depression, karena kebahagiaannya tidak sesuai harapan. Oke. So, di sini aku sih ngerasanya dia sama orang baru ini ya akhirnya penuh dengan amarah, dendam, kesal, emosional, karena ya tidak sesuai impiannya dia. Kita lihat lagi. Tuh ya, kecewa. Ya, akan diberikan karma sebuah penyesalan, mencoba mengukir kembali kebahagiaan dengan orang yang dia jalani, tapi ternyata dikecewakan, diduakan, dan selalu dihancurkan. Tapi dia hanya bisa diam diri ya. Semua ini hanyalah hasil dari apa yang dia tanam selama ini. Dia takut banget sebenarnya. Kita lihat the Ten of Pentacles. Ya, dia kecewa karena dia menyimpan penyesalan karena sudah menghancurkan koneksi kalian, ataupun dia tahu kamu tuh orangnya baik, misalnya dia pasangan orang lain dah ya sebelum kamu kenal gitu. Dia sudah nikah misalnya dengan orang lain, terus kamu kenal dia ngerasa ya kecewanya ya karena kamu baik gitu loh. Ini membuat dia ya merasa menyesal sudah menduakan kamu, menghancurkan kamu, memanfaatkan kamu, ya. Dia mantau kamu sih tuh. Bisa jadi dia ini sebagai twin flames kamu di masa lalu, bukan di masa yang sekarang, ya. Jadi kalian diberikan ujian. Kita lihat Four of Cups,
Ya, kecewa dengan permainannya, dengan triknya, manipulasinya. Di sini dia coba untuk merenungi kebahagiaan yang dia dapat entah dari kamu dan orang yang dia jalani juga tidak membawa kenikmatan, tidak membawa kebahagiaan, ya. Dan dia terbunuh dengan permainannya, semua adalah karma dari masa lalunya dia. Ya, bisa jadi kalian twin flames di masa yang dulu-dulu dan kalian dipertemukan kembali tapi dalam keadaan dan situasi yang salah. Makanya dia menjadi orang yang penuh dengan penyesalan, ya, karena diberikan kesempatan misalnya di generasi sekarang misalnya, tapi dia tidak merubah, ya. Pada akhirnya dia terperangkap dalam hubungan yang manipulasi, bahkan juga dalam hubungan yang penuh dengan kepalsuan. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Oke. Healing family issue, unrequited love, and this could be the one. Your love life benefits as you forgive your parents. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going, and you have already met the romantic partner you seek. Okay, forgiving and learning as you release and heal the past. You experience more love in your present moments. Ya, ada penyesalan cinta di antara kalian walaupun dia tahu, ya, kamu adalah seseorang yang terbaik buat dia sebenarnya. Tapi ini jalan sebagai penyembuhan karma, ya. Jadi kayak pembelajaran hidupnya dia untuk bisa menyembuhkan karma di masa lalu. Ini dijadikan pengalaman, ya, karena memang sifat dia childish dan selalu ketergantungan, selalu ingin yang romantis dan tidak suka dengan yang namanya kenyataan, ya. Jadi hidupnya selalu dalam ilusi. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Kita langsung lanjut ke nomor 3. Kita lihat dengan energinya kamu, insya Allah ini bisa resonate. Oke, energinya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya yang nomor 3. Ada the Knight of Swords, the Lovers, the Eight of Cups. Masih cinta dengan orang lama, masih ada keinginan, masih ada rasa, tapi coba untuk move on. Katakan iya kalau kalian ngerasa, dan jangan lupa di share, ya, biar energinya terkoneksi. Oke, so di sini untuk yang nomor 3 ini lagi melawan perasaan juga, mencoba untuk move on, ya. Memang masih, ya, adalah harapan untuk kembali lagi kepada orang lama, ini masih ada. Tapi memang kamu mencoba untuk mencari jalan, ya, agar bisa move on, ya. Jadi kamu lakukan langkah hidupmu, cari kesempatan untuk bisa, ya, meninggalkan masa lalu lah, gitu ya. Aku melihatnya. Kita lihat energinya dia, kondisinya dia. The Eight of Swords, the Justice, the Eight of Pentacles. Alasan dia menyakiti kamu.
karma untuk dia yang menyakiti kamu. Ada the Nine of Pentacles, ya. So successful, the Seven of Cups, the Queen of Swords. Oh, dia takut banget kehilangan tentang diri kamu. Takut kamu move on lebih sukses dibanding dia. Ini yang aku lihat ya. Dan dia ngerasa kalau kamu tuh udah belajar mengejar impian kamu, focusing ya tentang mengejar impian kamu, kesuksesan. Sedangkan dia kondisinya dalam perbaikan karma, ya, memperbaiki karma, dan dia tersiksa karena ada pembayaran karma yang harus dia perbaiki, yang harus dia bayar, ya. Dan dia bermimpi buruk tentang karma apa yang dia kerjakan, ya. Semua ada bagiannya, ada balasannya, keadilan gitu ya. Dan dia juga dihantui tentang pemecatan dari pekerjaan, ya, aku ngelihat. Kita lihat lagi alasan dia menyakitimu. The Hermit. Oke. Alasannya mau single dulu, mau sendiri dulu, ya, mau mau sukseskan dulu karir. Alasannya lelah dengan sebuah hubungan, padahal dia ada orang lain, ya, padahal dia ada orang lain. Dan di sini dia terikat juga dengan orang lain, bisa secara spiritualnya diikat dengan alam gaib juga jiwanya. Dan ya, dia alasannya tuh ya udahlah, gue pengen sendiri dulu, gue pengen suksesin karir gue pengen nikmatin kehidupan gue banyak masalah, banyak ini itu, udah gue pengen sendiri dulu nih, ya. Kita lihat karmanya dia. Four of Wands, the Ten of Pentacles, Ten of Cups. Karmanya ya bisa kembali ke kamu ataupun diberikan istidraj dulu, ya. Ini sama dengan yang nomor 1 dan nomor 3, ya. Diberikan istidraj, kesenangan sementara. Dan energi bisa berubah-ubah, ya. Semua tergantung dari karakter manusianya, niatannya juga. Dan di sini memang dia diberikan kebahagiaan dulu, tapi di dalam perjalanan, ya, di dalam energinya dia itu, ya, dia harus memperbaiki karma hidupnya. Dan itu membuat dia tersiksa, dihantui ketakutan, terutama dia juga diikat, ya. Rumah tangga dengan orang baru ini diikat secara gaib, ya. Dan aku ngelihat di sini ada suatu pembayaran karma, ya, melalui orang barunya ini, ya. Bisa jadi dipecat dan hadirnya orang baru, ya. Pada akhirnya dia lelah dalam meraih ataupun mengukir kebahagiaan, capek tentang rumah tangga, tentang meraih kebahagiaan, capek, ya. Dan dia merasa terkengkang oleh orang baru ini. Kalau aku lihat, walaupun dia coba untuk mengukir kebahagiaan dengan orang baru ini dari nol lagi, dan dia merasa tersiksa, ya. Jiwanya juga tersiksa, bahkan juga spiritualnya dia diikat secara spiritual ini, aku lihat. Tapi pada akhirnya dia ingin memperbaiki diri nanti nih, bisa kembali ke kamu, ya. Bisa juga, ya, dia harus perbaiki karmanya dulu, karena di sini kamu coba untuk move on, ya. Dan dia takut banget kalau kamu lebih sukses meraih tujuan hidup kamu, impiannya kamu, ya, meraih target hidup kamu, terutama tentang kesuksesan, ya, dalam sebuah karir, keuangan.
Kita lihat lagi dengan the Knight of Sword-nya. Oh, yang nomor 3 ini memang ada perasaan masih ingin balik, tapi ya menerima kenyataan ya. Secara logika dipikirkan kembali, ya gue harus move on. Ini yang diambil langkah oleh file nomor 3. Ya, keinginan untuk balik ada, tapi ya mencoba untuk melepaskan ya. Tuh. Karena dia juga pengen balik sebenarnya sama kamu nih nanti, tapi dia memang sedang menjalani karma dengan orang barunya ya. Diberikan istirahat dulu, tapi dalam prosesinya akan adanya pembayaran karma tuh. Ya, akan ada satu communication juga dengan orang lama ini. Hati-hati dengan orang yang menyakiti kamu. Dia akan coba untuk komunikasi, tapi kamu di sininya udah agak masa bodoh ya. Aku ngelihatnya udah nggak terlalu memikirkan. Dia akan coba untuk datang tuh ya. Tadi aku bilang, padahal kalian sudah ending ya. Spiritualnya dengan dia juga kamu sudah endingkan. Dia coba untuk datang lagi, memberikan kabar manis, memberikan hati-hati ya, entah itu ilmu hitam ataupun pelet ataupun teluh ya, agar kamu luluh lagi ke dia. Kita lihat Eight of Sword-nya. Tuh. Tersiksa ya. Hidupnya nggak tenang ya. Dia tersiksa dengan perasaan dia sendiri yang telah menduakan kamu atau menyakiti kamu, dan di sini menjadi satu pembayaran karma ya. Mau nggak mau ya dia harus controlling dirinya dia dalam bayar karma. Oh ya. The King of Swords, the Page of Cups, and the Queen of Swords. Pernah balik sama kamu tapi masih dengan egonya. Jadi kamu pun ya dengan tegas memberikan keputusan juga. Kalau kembali masih dengan sifat munafiknya ya kamu nggak mau. Ya. Ataupun sifat palsunya gitu ya. Jadi dia coba untuk memperbaiki karma tuh. Dan ya dia mendengar kabar kamu sudah belajar move on. Page of Wands, the Emperor. Dia mendengar kabar ya, kalau kamu sudah move on, kamu sudah berani mengambil langkah. Itu yang membuat dia merasa ya nggak suka, merasa apa ya namanya, tersiksa jadinya, karena kamunya yang udah nggak pentingin dia lagi gitu loh ya. Kita lihat ya Hermit. Alasannya dia nyakitin kamu ya alasannya pekerjaan, nyari uang yang lebih banyak, dan menjanjikan uang rezeki ke kamu lebih besar, tapi dengan caranya ya dia harus single dulu, nanti kembali lagi ke kamu. Wah, ini dia yang nomor 3. Banyak alasannya ini, padahal dia ada orang lain ya. Karmic Circle, ada perjanjian juga dengan orang lain nih ya. Oke. Tuh ya, dia bilang kayaknya gue mesti sendiri dulu deh, ada pekerjaan baru begini misalnya, dan gue harus sendiri dulu, mau focusing dulu, padahalnya ada orang baru ya. Perjanjian Karmic Circle ya. Pada akhirnya dia dengan kehidupan barunya ini menggantung dan memberikan banyak beban dan sulit untuk bahagia. Kenapa? Ya karena kamu digantung oleh dia ya. Tuh.
dia dihantui rasa ketakutan, rasa kecewa. Sebenarnya adalah dari cara dia menggantung hubungannya sama kamu di masa lalu. Wih, the Eight of Cups, Five of Pentacles, Four of Cups, Four of Swords. Ya. Kecewa ya, masalah di masa lalu akan terulang kembali. Justru dia yang akan diduakan dengan alasan yang sama. Jadi penuh dengan penyesalan ya, karena sudah meninggalkan kamu ya demi meraih kebahagiaan semu. Padahal hubungan kalian ini sudah lumayan spiritual juga ya. Kita lihat dengan Four of Wands-nya. Gini ya, jadi kayaknya dia mencoba bahagia dengan siapapun itu penuh dengan kepalsuan. Karena apapun yang dia kerjakan itu ya mengalami kehancuran dan selalu hadirnya orang baru. Ya, orang ketiga, bisa dengan keluarga ataupun dengan orang lain tuh. Dan dia selalu berkelana, berpetualang, mencari kesenangan sana sini ya, aku ngelihatnya. Jadi dia masih diberikan istidraj untuk yang nomor 3, 1 ya. Yang 1 dan 3 ini istidraj. Tuh. Hubungan mereka ini sudah ada yang menikah ya. Ada yang menikah siri ya, karena ada hubungan orang lain juga ini. Ada yang nikah siri. Ya, karena luar pulau, luar kota atau luar negeri ya hubungannya, dan dia masih mencari kepuasan dalam berpetualang. Ada keinginan kembali ke kamu karena ngelihat kamu tuh sudah dewasa, memiliki duniamu sendiri, komitmen meraih kesuksesanmu, bahkan kamu juga sudah menggenggam kestabilan hidup walaupun ya menggenggam banyak sekali trust issue ya. Dan kamu sangat kuat ya, sangat kuat dan pemberani, bahkan juga berkomitmennya kuat gitu ya. Ini membuat dia ya ingin kembali ke kamu, dia juga masih mantau kamu. Tapi kamunya di sini sudah belajar untuk move on ya, mencoba untuk sukseskan lagi keluarga kamu ataupun kehidupan kamu sendiri. Jadi apapun yang dia kerjakan ini akan selalu hancur ya, karena dia ketika dia merasa hancur dengan pasangannya sekarang, dia coba untuk ya menjaga image-nya dengan cara ya berpetualang lagi ya, menikmati kepuasannya dia, entah focusing dalam pekerjaan juga ataupun dalam percintaan ya. Dan hubungan mereka ini ada yang nikah siri ya, jadi ya masih dikasih istidraj, tapi ada keinginan untuk kembali ke kamu karena ngelihat kamu tuh seseorang sosok yang kuat, dewasa, komitmennya ya, bahkan juga nerimaan gitu. Kita lihat lagi dengan oracle-nya. Karma untuk orang yang keep an open mind, your soulmate and children. Let your friends help, attractions,
So, your soulmate might different from your usual type and expectation. And children, your love life is being affected by children. Ask for and accept support from others. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, karmanya, ya dicoba untuk mencari solusi dengan cara ya dengan sifat kanak-kanakannya dia, ya mencari pasangan lainnya. Ya, dia minta bantuan temennya. Ya, itu yang membuat dia nyaman sementara ya, karena ini temennya juga memberikan pengaruh yang ya kurang baik sih kalau aku bilang ya, karena membuat dia menjadi sifat childish, kekanak-kanakan, tidak dewasa gitu ya, dan ini menghambat ya, kesuksesannya dia. Walaupun dia bahagia saat ini, tapi semu ya, semu. Dan aku ngeliat juga penuh dengan drama ya, penuh dengan drama. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.